Hello folks, di video ini aku mau bahas tentang full moon in Scorpio di Anuradha Nakshatra, dan ini akan terjadi tanggal 26 Mei 2021, dan ini juga lunar eclipse. Oke, and untuk yang sudah lumayan ngerti dan bisa ngelihat chartnya sendiri, seperti kita tahu sekarang Rahu dan Ketu itu ada di Taurus dan di Scorpio. So this lunar eclipse will happen in Scorpio. So akan bareng sama Ketu. So being a shadow planet, seperti yang kita tahu, yang aku udah sering bilang kalau Rahu dan Ketu itu adalah nodes of the moon. Jadi mereka itu bukan physical planet. Okay? Dan Rahu dan Ketu can abstract the thinking when they come into contact with the sun and the moon. Jadi pada saat moon itu ada kontak sama Rahu atau Ketu, they can make the mind paranoid, ya, karena moon itu bicara tentang our mind, our thoughts, and our emotion. Okay, and overreact to people and situation. They can make one impulsive. Ini aku bicara tentang Ketu dan full moon, ya, yang akan terjadi di sign of Scorpio. Ya, this conjunction can make one impulsive and compulsive in their thoughts and their actions. But on the other hand, they can make enormous growth, especially spiritual growth. Karena especially kita tahu kalau kita bicara Rahu dan Ketu itu kita bicara tentang, especially Ketu itu kita bicara tentang spirituality, ya. Dan Rahu Ketu itu as the nodes of the moon itu kita bicara tentang more like our destiny. Okay, there is also enormous potential for intuitive knowledge. Jadi dengan full moon ini yang dimana kenjang sama Ketu, ini akan membuka potensi untuk orang-orang yang ingin mempelajari tentang knowledge tertentu, ya, especially occult or astrology or tarot or anything like that. When the nodes in contact with the illuminaries, ya, sun dan moon itu kita bicara tentang illuminary. So we can expect particularly sensitive when we experience eclipse, especially lunar eclipses. Okay, jadi saat terjadi lunar eclipse ini, atau yang kalau di bahasa Indonesia kita sebut dengan gerhana bulan, ya, kita akan menjadi sangat sensitif, ya. Yang tadi aku bahas ini bicara tentang our mind, our thoughts, and our emotion. You will feel intensely, okay, especially when you are in Rahu or Ketu, Mahadasya or Antardasya. Kalau yang udah belajar tentang Mahadasya dan Antardasya pasti ngerti. Jadi kalau dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai kita mati itu di dalam hidup kita itu ada disebut dengan Mahadasya, yaitu proses di dalam jangka waktu ini tuh kita bakal mengalami apa aja tergantung si planetnya. Okay? Taking place in Scorpio in Anuradha Nakshatra. Jadi lunar eclipse ini akan terjadi gerhana ini di 11 degree, ya, 11 degree of Scorpio. Okay, this eclipse caused by Ketu, which makes this a pretty intense eclipse. Karena mereka dalam satu house, ya, conjunction. And then we have Venus across this eclipse, karena sekarang Venus itu ada di Taurus bersama dengan Rahu, ya. So we can expect some relationship issues to come to the surface, ya. Akan terjadi masalah-masalah relationship yang ibaratnya yang tadinya mungkin tidak kelihatan jadi mungkin kelihatan. Yang misalnya hubungan kamu yang tadinya masalahnya sudah dipendam itu akan keluar. Okay?
Venus, dan ingat sekarang Venus itu ada di Mars nakshatra. Okay, so we have to pay attention di Taurus tapi di Mars nakshatra. So we have to pay attention to the Mars position. Mars is also the ruler of Scorpio. Jadi antara Scorpio-nya sendiri terjadi lunar eclipse, and then di seberangnya ada Venus yang dimana Scorpio itu rule by Mars, ya. Scorpio itu rule by Mars yang dimana sekarang lunar eclipse-nya ada di Scorpio dan rulingnya si Scorpio ini adalah Mars. Oke, dan sekarang Venus itu ada di naksatranya si Mars. Jadi ini penting sekali buat kita melihat di mana posisi si Mars. Okay, Mars is also the ruler of Scorpio, ya, where the eclipse takes place. So transiting Mars can become also critical at this time. Mars is currently situated in Gemini. Sekarang Mars itu lagi ada di Gemini, ya. Where Mercury nanti pada saat tanggal 26 ini Mercury sudah akan join si Mars, tapi Mercury juga ruler of Gemini. Okay, so the connection of Mars and Mercury happening at this time. The energy of death and rebirth is very strong karena kita bicara Scorpio. Scorpio is about death and rebirth because Scorpio hosting this eclipse. That's why the energy of death and rebirth is very strong. So expect to see this in relationship. You could expect some relationship changes, possibly some relationship drama, with both Venus and Mercury connecting with the fiery Mars at this time. Karena karena Mercury akan konjang Mars dan Venus ada di naksatranya si Mars. Itu akan mengakibatkan potensi untuk drama-drama di dalam hubungan. Okay, it may bring a severing of ties if your relationship already stressed. It may also lead to impulsive actions and hostility towards others. Jadi hati-hati karena ini kita bicara Mars ini kan energinya very active and very masculine. So be careful of the impulsivity. Okay, if you have a personal planet with this close degree to the eclipse, yang dimana tadi aku udah jelasin eclipse ini akan terjadi di 11 degree. Jadi kalau kamu punya personal planet Sun, Moon, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Sun, Moon, Venus, Mercury, Jupiter, Saturn, ya. Di sini kamu bakal ngerasa banget kalau degree kamu ada di degree 11, kamu akan ngerasa banget the intensity-nya tuh akan kerasa banget kalau kamu punya personal planet kamu ada di 11 degree ini. Kamu akan feel the impact-nya tuh benar-benar really affecting you. Okay? And then you will be impacted the most if you also feel stressed in financial front, as Venus signify money, income, and saving will also be hit. Okay? Jadi kalau misalnya kamu punya kalau kamu punya Venus di 11 degree atau kamu punya Jupiter di 11 degree, Sun di 11 degree, Mars di 11 degree, Saturn di 11 degree, so Moon di 11 degree itself, itu bakal impact ke kamunya cukup besar. Kamu akan ngerasa goyang, kamu akan merasa terombang-ambing. All lunar eclipses can be challenging because the moon becomes afflicted. Okay? Karena sekarang moon lagi ada sama Ketu dan terjadi full moon, ya, berseberangan dengan the sun.
Oke, dan di mana sekarang di Anuradha ini, Scorpio ini, yang dimana rule by Mars, jadi otomatis bergesekan ya, dan Mars in contact sama Moon itu akan mengakibatkan orang jadi mungkin gampang marah, bisa argumentasi, adanya keributan. Okay. And then and here being in Scorpio will anyway feel the insecure energy. And try to listen to soothing music, getting enough sleep, preparing home-cooked meals, drinking a lot of water, moving away from social media. Okay, so this is the time that you really, relax. Yeah, maybe doing some yoga, meditation, because this is gonna be very intense. Okay. And when we talk about Scorpio, it means ripping away old structure. Karena balik lagi ke death and rebirth tadi. Ways of living and potential to open a new path for everyone. Jadi akan adanya struktur-struktur kehidupan kita yang lama, struktur-struktur pikiran kita yang lama itu akan diganti. Dan yang namanya dirubah ini, itu prosesnya tidak ada yang enak. So this we can see that maybe for some people it's the start of their awakening process. Saat kamu mungkin sekarang sedang ada di awakening process yourself. Dan this can happen to anyone in this earth. Okay? Of course this will impact towards the Scorpio directly. Kalau kamu punya personal planet nih, kayak aku contohnya, aku punya moon di Scorpio. So moon gonna be the transit moon gonna be transiting my natal moon. That's gonna be impactful for me. Okay, dan dari sekarang aja sebenarnya aku udah mulai terasa this energy is very 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 strong and kayak neken, pressuring banget gitu. Sometimes you just don't know what happens, and then mungkin kalau misalnya misalnya this full moon happens in your second house or your 11th house, let's say, it can impact your money and income. Or if this happen in your 7th house, let's say, you may see some surprises, coming up or pop up related to relationship or partnership. Karena 7th house is about relationship or partnership. Okay. If you are keen to the occult subjects, apa sih yang dimaksud dengan occult subject? Occult is a hidden knowledge. Yang tadi aku udah sebutin, kalau kamu yang tadinya mulai tertarik sama astrology, maybe in this time kamu akan ngerasa more passionate, more the pull gitu ya, kayak ada dipanggil atau ada ditarik gitu untuk mempelajari lebih dalam, atau mungkin kalian yang suka mempelajari divination atau termasuk tarot, itu kalian akan ngerasa sensasinya itu akan lebih kuat. Okay, karena this eclipse can really actually pull you untuk kamu ngerasain pengen ngelakuin itu, dan kayak this eclipse kayak nambahin bobot lah gitu. And at this time, be wary of confrontations, being insensitive, and especially illicit affairs. Jadi akan ada mungkin affair atau perselingkuhan yang selama ini tidak terlalu terlihat, itu akan terlihat. Affair yang selama ini dianggap biasa saja, tiba-tiba akan terasa kayak kok begini, ya. It will come to the surface. Okay. And then kalau kita bicara tentang anuradhanya sendiri, anuradha is a subsequent success. Subsequent success itu istilahnya kesuksesan yang berlanjut ya. You can see the old way of life
phasing out for new horizon. Jadi untuk kalian yang lagi punya ide untuk usaha atau lagi bingung mau kerjain apa, di masa-masa ini kalian bisa pelan-pelan illuminated, kayak mulai ada di masa-masa ini nanti kalian akan mulai, nggak langsung saat full moonnya loh ya, tapi the impact of the full moon itu akan menambah bobot, di mana kamu akan mulai pelan-pelan ngerasa dapat jawaban, dapat pencerahan. Or you can be yang tadinya setengah-setengah jadi lebih yakin, atau yang tadinya ragu-ragu, takut-takut jadi lebih kayak insecure-nya ada. Ingat di sini Scorpio. So there will be some psychological issues, which is one of them is insecurity. Yang dimana ini insecurity ini juga akan popping up, juga akan keluar, yang dimana mungkin kamu akan kontak coach, kamu akan kontak terapis yang akan membantu kamu untuk keluar dari situasi kamu ini. Jadi bagi kalian yang selama ini gue nggak butuh coach, atau gue nggak butuh terapis, gue nggak butuh mentor atau segala macam, di masa-masa ini karena kamu feel down banget, kamu akan ngerasa kamu butuh orang-orang yang bisa ngebimbing kamu, bisa ngasih kamu pencerahan. Oke. Dan ini bicara tentang new horizon. Jadi akan banyak peristiwa atau situasi yang istilahnya membuat kita melihat hal yang baru, ya, yang tadinya belum kelihatan akan pelan-pelan terlihat. Reflecting the ability to blossom. Karena Anuradha itu juga bicara tentang flower, ya, the ability to blossom in any situation, ya. It's like a wildflower, yeah. So whenever comes up, whenever problems comes up, you will be able to handle it. Okay, so for you, kalau selama ini masih ragu-ragu, misalnya untuk ngontak coach, untuk ngontak terapis, I do suggest, karena kenapa lingering in a problem is not efficient, ya. Orang yang memang mau berubah, orang yang memang mau benar, itu nggak akan menunggu, dalam artian dia akan mencoba bantuan, mencari bantuan untuk membuka jalan dia. Membuka di sini maksudnya membuka pikiran dia, karena kita pikir sendiri, kadang pikiran kita nggak nyampe, karena kita belum nyampe sana memang gitu loh, karena pikirannya masih berkabut, pikiran kita masih tertutup gitu. Okay? At the same time, Saturn is also retrograde. Okay, Saturn is also retrograde. This energy is very strong too, because Saturn is also controlling the Anuradha. Karena Anuradha ini juga rule by Saturn. Dan Saturn retrograde yang dimana itu di Capricorn, facing karena dia bergeraknya mundur, so it's facing the Scorpio juga gitu. And the retrograde suggests that you're going to be visiting an old issue. Jadi buat kalian yang selama ini ignoring masalah-masalah, isu-isu lama yang kalian gak mau lihat, yang kalian pendam, ini akan keluar. And this gonna be, disruptive. This is not a joke. Okay, so if you feel that you need insight, please, look for help. Karena apa? Orang yang merasa selalu bisa sendiri, nggak butuh atau segala macam, atau misalnya gue bisa sendirilah daripada gue bayar orang, ya, tapi kamu bayar dengan waktu kamu bayar dengan mental kamu, jangan salah. Okay, and then you're going to be visiting the old issue, as I said, old event, old relationship, ya, yang tadinya sangka udah move on, tapi ternyata sebenarnya belum move on, itu akan kerasa lagi, akan kayak ditarik lagi untuk dealing lagi. Old circumstances, mungkin aja di masa-masa ini akan ada masalah-masalah yang membuat kamu teringat kepada masa lalu. Berarti ada trauma yang belum selesai, atau ada isu, belum tentu trauma. Ada isu-isu yang selama ini kamu tutup, kamu gak mau lihat, itu akan keluar selama kamu belum menyelesaikan itu. Okay? And you will be forced to confront it finally. Kamu dipaksa sama yang di atas untuk menyelesaikan. Time will not heal. Your growth will heal. So no matter how long it takes, ya,
Nggak peduli kamu, ibaratnya yang aku kemarin ini aku bikin postingan di Instagram. Mau orang itu umurnya 50, 60, 70 bahkan. Kalau dia nggak pernah menghadapi masalahnya, menyelesaikan masalahnya, dan bertumbuh dari masalahnya, masalah itu tidak akan pernah hilang. Dan di sini astrologi pun saying the same thing. So you will be forced in this Saturn retrograde, you will be forced to confront it finally, to confront your problems, to confront your issues. This could lead to a positive resolution, but more likely it would lead to solution that long overdue. So that's why aku bilang tadi, now it's time for you to start looking for help. Ya. Banyak aku tahu banget soalnya, especially orang-orang Indo. Sayang duit, gue nggak mau bayar orang. Iya, yang tadi aku bilang, tapi kamu bayar dengan waktu kamu bayar dengan mental kamu, yang dimana kamu stuck, kamu tidak growing. Okay? With Mars connecting with Mercury and Venus, be very wary of getting fights or arguments with friends, with anyone actually. Communication create chances of misunderstanding. Karena Mars lagi bakal bareng sama Mercury and Venus. Dan ini bicara tentang relationship in all aspects. Relationship itu bukan cuma bicara tentang romantic relationship. Relationship can be anything with anyone. Okay, your interaction. Karena di Mars ini hati-hati juga orang yang ngucap sembarangan, atau misalnya tuh di sosmed atau di komentar orang suka sembarangan, bisa aja kamu komentar tiba-tiba kamu diciduk polisi. Apalagi sekarang ya, especially I mean like I observe that Indonesian people, they have like this inferiority complex. It's like they want to show, nih gue yang pintar gitu loh. Kayak they cannot kayak egonya digedein gitu loh. Kayak gue yang pintar, lu bodoh gitu, lu tolol gitu loh. So be careful dengan kita juga bicara dengan siapapun, karena especially with Mars is energy yang very very fiery. Namanya juga energinya elemennya api ya. Okay, and then Mars can make one very impulsive. Ditambah lagi di sini juga ada Mercury and Venus. Mercury itu bicara tentang communication. Venus itu bicara tentang relationship, partnership. So, okay, be careful of getting fights or arguments and misunderstanding in communication. Okay, so sampai sini dulu untuk full moon kali ini. Tapi this full moon I can say this is quite significant, karena juga berbarengan dengan Saturn retrograde, yang dimana di nakshatra yang dimana Saturn ruling juga. Okay, so guys, thank you so much for listening and I'll see you in the next video. Bye.